A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di bulan suci Ramadan ini izinkan saya, Misteri Tias Novanda, untuk memberikan sedikit kultum tentang bagaimana kita mericat iman dan meriset dosa di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan tentunya menjadi bulan yang sangat istimewa untuk kita semua sebagai seorang muslim. Nabi Muhammad SAW terdahulu bagaimana beliau berjuang mensyiarkan agama Islam dari zaman jahiliyah untuk bisa menjadi zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan alhamdulillah kita hari ini bisa mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, yang tentunya kita ingin menjadi orang yang beriman dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah tiba dan bulan penuh ampunan yang tentunya banyak dibicarakan oleh orang-orang bagaimana bulan ini sangat-sangat istimewa. Di dalam Al-Quran sebagai petunjuk kita pun juga sudah banyak dijelaskan, dan beberapa hadis pun juga menjelaskan bahwa di bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang penuh rahmat, penuh keberkahan, dan penuh ampunan. Iman kita sebagai manusia itu pastinya akan naik turun. Kekuatan spiritual yang memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan. Namun memang iman kita itu selalu ada faktornya ya. Bisa kita imannya naik, kemudian bisa kita juga imannya sedang turun. Hal-hal yang menjadi faktor-faktor naik turunnya iman kita adalah kesibukan kita, kemudian kesalahan kita, dosa-dosa kita, itu juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya iman kita. Dan bagaimana kita bergaul pun juga mempengaruhi iman kita, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mericat iman di bulan Ramadan ini atau mengisi iman di bulan Ramadan ini tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan mengisi waktu Ramadan dengan tadarus, kemudian sholat lebih tepat waktu. Kemudian banyak hal lagi yang menjadikan bulan Ramadan ini menjadi sangat istimewa untuk merecharge atau mengisi iman kita. Dan tentunya bukan hanya di bulan Ramadan saja ya teman-teman, tapi kita semua juga berharap di bulan-bulan setelahnya kita juga bisa menjadi manusia yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tujuan dari puasa kita sendiri. Puasa itu kan kita menahan hawa nafsu, yang artinya kita bisa lebih mentaati bagaimana aturan-aturan Allah yang sudah diperintahkan di Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan ini juga bisa menjadi bulan untuk kita perbanyak meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Meriset dosa atau menghapus dosa-dosa kita, ya tentunya ini banyak caranya. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, kemudian petunjuk dari Al-Quran, dosa itu adalah menjadi beban tentunya untuk kita. Untuk menjalani hidup yang penuh makna dan tujuan, tentunya kita
sebagai manusia yang memiliki hati nurani, pasti tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dosa, mana yang bisa mendapatkan pahala. Nah, ini tentunya banyak aktivitas bagaimana kita bisa meriset dosa kita. Kemudian, cara-cara untuk meriset dosa ini ya, yang paling mudah adalah beristighfar. Mungkin beristighfar ini sangat simpel ya teman-teman untuk kita laksanakan, tapi karena kita terlalu sibuk, kemudian karena kita terlalu banyak mengurusi urusan duniawi, terkadang beristighfar itu kita juga lupa. Nah, teman-teman, dengan hal kecil ini, dengan cara beristighfar ini, kita bisa loh meriset dosa-dosa kita, karena dengan beristighfar artinya kita meminta ampunan yang banyak terhadap Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita pernah perbuat. Kemudian meriset dosa juga bisa dengan meningkatkan amal soleh kita. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita bisa bertadarus lebih banyak, meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang lebih positif di bulan Ramadan. Kemudian menjalankan kebaikan-kebaikan dan tentunya melaksanakan zakat. Seperti yang sudah tercantum di rukun Islam. Kemudian kita juga di bulan Ramadan tentunya kita sangat menahan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu inilah yang tujuan kita berpuasa adalah menahan hawa nafsu. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin di bulan-bulan sebelumnya kita laksanakan, di bulan Ramadan kita harus betul-betul bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan beralih menjadi kebiasaan yang positif. Nah, ini adalah langkah awal kita bagaimana kita mungkin dari yang kemarin terlalu sibuk tentang urusan duniawi, kita bisa menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang lebih positif. Kemudian di bulan Ramadan juga menjadi kesempatan untuk kita semua merecharge iman kita, karena di bulan Ramadan ini pastinya banyak sekali kegiatan-kegiatan, mungkin teman-teman juga banyak kegiatan di masjid, kemudian kegiatan di sekolah, yang pastinya bisa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan merecharge iman dan meriset dosa di bulan Ramadan, tentunya kita semua berharap Allah akan menjadikan kita manusia yang lebih beriman dan bertakwa. Dan tentunya kita menjadi manusia yang lebih berempati. Karena di bulan Ramadan ini menjadi kesempatan untuk kita lebih banyak melakukan amal-amal soleh yang kita akan lakukan. Jadi teman-teman semua, harapannya di bulan Ramadan ini kita catat ya apa saja amal-amal yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan supaya bisa merecharge iman dan meriset dosa. Oke, mungkin itu saja dari Miss Titik. Kurang lebihnya, mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.